Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Nadia Mautami dan teman saya. Nama saya Khairul Akbar. Nama saya Bagus Dwi Prasetyo. Di sini kami akan mewawancarai beberapa masyarakat di kampus Manila tentang memudarnya sikap gotong royong. Ingin tahu apa pendapat mereka? Yuk ikuti kita. Dari kelas 1C Soliter PL, nama saya Nadia. Semester 1, Pak. Nama saya Bagus Dwi Prasetyo. Sebelumnya kami ingin tanya, Pak, menurut Bapak tuh gotong royong itu apa ya? Menurut Bapak Gotong royong ya kerjasama dalam mengerjakan sesuatu agar terasa ringan gitu kerjaannya, ya saling aja gitu kan. Apa selain itu juga kan antara ini kan komunikasi baik, royong. Terus bagaimana tanggapan Bapak ini mengenai sikap perubahan sikap masyarakat terhadap gotong royong? Perubahan sikap. kayak mereka tuh mampu Iya, Pak. menurunnya sikap Zaman gotong sekarang kan royong. lebih memudar Pak. Iya. Ya memang sih ya, karena zaman sekarang ini kan memang beda ya zaman dahulu. Jadi zaman sekarang itu ya sesuai dengan kemajuan zaman, kan semuanya serba bayar. Jadi mereka tujuannya dengan istilahnya memberi duit gitu kan, jadi nggak usah ikut lagi gotong-royong gitu kan. Ya, sebenarnya ya selain dari kesibukan mereka gitu kan, kalau emang benar-benar sibuk nggak bisa dihentikan lagi, di ini lagi baru selagi masih bisa kita dalam masyarakat dalam masyarakat ini ya bagus dikembangkan lagi gotong royong tersebut. Masalahnya kan zaman sekarang ya beda, gotong royong juga udah hampir jarang udah. Jadi kalau yang menyebabkan gotong royong sendiri itu gara-gara perubahan zaman sendiri Iya, dan mereka juga kayak mati. iya gitu. Terus tanggapan Bapak mengenai tersebut gimana nih Pak, kita untuk mengembalikan nilai-nilai gotong royong tersebut Pak? Kalau di masyarakat ya harus mengajak dari pamongnya, dari kepala desa, Pak RT RW-nya gitu. Ya secara kalau perlu dipaksa ya dipaksa gitu. Walaupun secara ini ya nggak bagus gitu kan, dengan kesadaran diri sendiri. Ya kalau untuk mengembangkan secara tempat tersebut masyarakatnya yang seperti apa, gimana agar maju, tetap misalnya kompak masyarakatnya, emang harus seperti itu, gotong royong itu. Silaturahmi terjalin kan, ya emang harus dipaksa kayak gitu tuh, nggak bisa ini ya, kayak kamu orang ini aja lah, kalau emang nggak ikut kan kena sanksi apa gimana gitu gitu lah ya, gitu. Gotong royong di sekitar masyarakat atau komunitas yang ada di contoh-contohnya. Kayak di mana Gang Senen masih itu, cuman ya sebagian emang iya, nggak semua gitu kan, masih ada ya, di kota-kota juga ya masih ada ya, semua kembali lagi ke aparatnya, kepala desanya, RT-nya itu yang menggerakkan apa ya, dari kepala desa juga kan ada instruksi dari misalnya wali kota apa ininya, lurahnya kan ya tetap gerak gitu. Semua itu dari pimpinan dan wilayah tersebut. Mungkin cukup Pak Ya, makasih Pak sudah menyempatkan waktunya. Dari kelas D, nama saya Nadia dan teman saya ingin bertanya-tanya tentang gotong royong. Sebelumnya kakak tahu nggak sih apa itu gotong royong? Menurut kakak sendiri. Kalau dari saya sih, kalau dari gotong royong sendiri itu artinya melakukan sesuatu dengan bersama-sama sih. Singkatnya kayak gitu.
kakak sendiri melihat perubahan sikap masyarakat terhadap gotong royong itu bagaimana? Sebenarnya kalau dari sifat masyarakat kita tidak bisa memaksakan ya, karena gotong royong itu sebenarnya emang dari diri masing-masing. Kalau contoh kecilnya aja kayak kita kalau mau ada kegiatan nih, walaupun sudah dibagi untuk per divisi bagian kebersihan dan segala macam, seharusnya kita punya tanggung jawab bersama sih untuk di bagian kebersihan atau yang lain dan terapi dan lain-lain. Tapi banyak banget dari kita, apalagi kita kayak mahasiswa kayak gini, banyak banget yang enggan karena ngerasa itu bukan tupoksi mereka. Itu sangat-sangat kurang kesadaran akan gotong royong sih. Ada mager kayak gitu ya? Iya, bener banget. Menurut kakak, apa yang menyebabkan gotong royong mulai memudar? Mungkin karena mereka yang seringnya ngerjain sendiri ya, maksudnya lebih individualismenya terlalu tinggi dan kurangnya sosialisasi. Biasanya kalau mereka memang punya cara sosialisasinya yang bagus, sosialnya yang bagus, biasanya dia nggak bakal berat kayak gitu kalau mau nolong temennya yang kesulitan ataupun mau gotong royong ngerjain sesuatu, ya benar-benar dikerjain, bukan saya udah capek kamu aja dulu. Lebih ke sana sih. Tergantung individunya gitu. Iya, tergantung individunya. Kalau contoh-contoh kegiatan gotong royong yang masih ada di masyarakat yang sering kakak lihat itu apa? Kalau kayak gitu sih lebih ke event ya. Kalau untuk di kota mungkin kalau misalkan untuk kegiatan nikahan atau yang lainnya syukuran itu pasti udah gunain IO dan yang lainnya. IO, WO biasanya kayak gitu. Cuman kalau misalkan untuk di desa sendiri itu untuk gotong royongnya masih bagus sih. Jadi kayak untuk mereka bikin tenda, bikin masak itu masih terpupuk lah gotong royongnya. Kalau di kampus ya paling sekelas kalau misalkan ada event aja sih. Kalau nggak ada event jarang banget. Kayak event-event UKM gitu. Iya, mungkin lebih ke sana karena mungkin kalau misalkan ada event kebersihan atau yang lain biasanya udah mulai nih ada gotong royongnya karena ada keterpaksaan. Oke, cukup. Ya udah. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Jadi, dari hasil wawancara tadi kita bisa lihat kalau sikap gotong royong di masyarakat mulai memudar. Tapi bukan berarti gotong royong itu benar-benar hilang. Kita sebagai generasi muda masih bisa menghidupkan kembali kebersamaan itu. Semoga dengan video ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa gotong royong adalah warisan budaya yang harus tetap dijaga. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.